Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Secara khusus kita akan bahas 3 ancaman besar di market kripto saat ini gitu. Jadi kita akan lihat mungkin FUD atau berita-berita negatif yang beredar di dalam market untuk saat ini juga yang akan kita bahas. Dan kita bisa lihat memang mungkin ketiga alasan ini menjadi alasan kenapa market juga mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir juga untuk Bitcoin ataupun beberapa altcoin. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai semuanya gitu ya, ketiga alasan atau ancaman besar ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan mengenai ancaman-ancaman yang beredar saat ini. Oke, kita update dulu. Untuk saat ini, seperti yang kita bahas kemarin, kalau teman-teman lihat video kemarin, kita sempat membahas bahwa ada potensi sebenarnya Bitcoin mengalami kenaikan atau positif. Tapi nanti saya akan coba bahas lebih detail dulu. Tapi kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin sedikit naik ke level 22.471 gitu ya. Dikatakan naik, tapi saya rasa kalau kita secara teknikal pun sebenarnya kenaikannya nggak terlalu signifikan juga sih gitu ya. Namun ya secara candle memang hijau ya. Kalau untuk dari grafik saya sebenarnya biru ya, jadi biru. Kalau kita lihat secara penurunan di sini secara 24 jam terakhir ada GMX yang mengalami kenaikan, ada mana Ethereum Optimism ya, ini Ethereum Proof of Work gitu, lalu ada Optimism, CRV, Uniswap dan beberapa kripto lainnya juga. Untuk yang mengalami penurunan masih ada seperti AGX yang kemarin naik sekarang mengalami koreksi, ada Dash, ada Quan, ada Neo, Immutable X dan beberapa kripto lainnya. Jadi masih campur-campur. Bitcoin sendiri bisa dibilang masih indecision. Di sini kita bisa lihat memang dia cukup naik, namun kenaikannya belum seperti yang kita perkirakan juga. Oke, nanti kita bahas secara teknikalnya dulu. Kita lihat Fear and Greed dulu. Fear and Greed kita di area netral karena market lebih ke arah sideways dalam beberapa hari terakhir pun. Kita lihat dalam satu hari pun kita bisa di sini ya 1, 2, 3 ya, 3 candle kita atau 3 hari kita sideways, nggak terlalu banyak pergerakan di sini. Kalau teman-teman lihat secara candle pun ini naik mungkin hanya berapa persen ini, overall ini 2,2%. Namun kalau kita lihat secara candle close-nya saja ya ini paling cuma 0,5% secara movement, jadi nggak terlalu besar sih kalau menurut saya gitu ya. Next kita akan langsung masuk aja. Yang pertama, ancaman pertama, ini sempat kita bahas di video kemarin. Ya, untuk lebih detail, teman-teman lihat video kemarin, yaitu adalah mengenai Silvergate. Silvergate sendiri adalah bank yang cukup ternama, gitu ya. Bukan bank besar, namun dia sebuah bank yang memang secara niche-nya mereka lebih spesifik terhadap kripto, gitu ya. Namun yang baru kita ketahui bahwa bank ini sebenarnya sudah bekerjasama dengan beberapa exchange seperti Coinbase dan beberapa Kraken gitu ya, beberapa exchange lainnya yang top, maupun juga untuk issuer stablecoin juga seperti Circle, Paxos dan lain-lain. Jadi secara partnership dia cukup lumayan. Namun yang kita baru tahu, yang baru keluar adalah dia ini terekspos dari FTX. Jadi istilahnya mereka terkena dampak dari FTX sendiri. Oleh karena itu Silvergate sendiri nggak terlalu secara financialnya bisa dibilang nggak terlalu stabil gitu ya. Bahkan mereka mendelay mereka punya annual report karena ini adalah perusahaan yang sudah public ya. Jadi teman-teman bisa beli saham ya, istilahnya di market saham. Banking for the future di sini ya, untuk masa depan. Makanya fokus mereka terhadap lebih ke untuk ke digital asset, ke financial technology seperti itu ya. Dan ini menjadi big problem kalau misalnya dia collapse atau dia hancur juga. Ya, di sini kita baru lihat juga di sini MicroStrategy confirms exposure with Silvergate Bank gitu ya. Jadi ada exposure juga. MicroStrategy perusahaan Michael Saylor yang selalu membeli Bitcoin, selalu buy the dip istilahnya gitu ya. Nextnya juga di sini kita baru tahu juga baru beberapa jam lalu juga gitu ya. Block One founder Brandon Blumer lost over $70 million atau 70 juta dolar di Silvergate karena harga stoknya juga mengalami penurunan gitu ya. Ini adalah EOS dan Block One founder namanya Brandon Blumer gitu ya. Dia had spent over $90 million to buy 9.27% of Silvergate stock. Jadi dia beli sekitar 90 juta dolar untuk mendapatkan saham Silvergate senilai ya 9,27% dari perusahaannya dia gitu ya. Lalu secara saat ini secara sahamnya sendiri harganya mengalami penurunan drastis juga gitu ya. Jadi ini yang ketar-ketirnya. Ini ancaman pertama. Lalu nextnya ancaman kedua, ada 3 ancaman yang kita bahas.
yaitu adalah Mt. Gox ya. Mt. Gox ini juga Mt. Gox creditor may finally start seeing their Bitcoin this month. Jadi mulai mungkin didistribusikan Bitcoin yang selama ini di lock gitu ya. Kita lihat dari sini ada 137.000 Bitcoin yang akan di unlock dan coming soon gitu ya. Dan kalau kita secara data ini dari Look On Chain, dia membahas bahwa ada kemungkinan mulai dari March 10 onward ke depannya ya, dari 10 Maret dan ke depannya gitu ya, ada kemungkinan untuk Mt. Gox akan membagikan, distribusikan Bitcoin mereka. Dan ini artinya apa? Artinya ya kembali lagi ini akan menjadi ada selling pressure juga. Kenapa? Karena yang kita takutkan adalah Bitcoin yang diterima, apakah mereka akan menjual Bitcoinnya mereka atau mereka tetap harus keep. Ya, ini menjadi pertanyaannya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat dari sini, Mt. Gox suspended withdrawals on February 7, 2014. Jadi pada saat 7 Februari 2014, harga Bitcoin itu $800. Harga satu Bitcoin $800 gitu ya. Dan sekarang harga satu Bitcoin itu 22.400. Jadi secara investment saja ini udah naik berkali-kali lipat. Betul nggak? Dari $800 ke $22.408. Sekarang kalau teman-teman menjadi salah satu investor di Mt. Gox, ya bukan investor tapi creditor, ya, yang awalnya mungkin punya 2 Bitcoin ya $1.600, sekarang punya 2 Bitcoin juga tapi harganya 44.000 ya dengan harga sekarang. Apakah teman-teman akan menjual Bitcoin langsung pada saat didapatkan atau tetap bakal di keep, siapa tahu Bitcoin naik ke 100.000, istilahnya seperti itu. Ya, saya rasa pun tetap bakal ada selling pressure juga gitu. Mungkin beberapa akan memilih untuk menjual Bitcoin mereka juga. Ya, jadi ini selling pressure lagi yang ada untuk Bitcoin secara khususnya. Namun yang kita tahu adalah kalau Bitcoin mengalami penurunan, altcoin pun juga akan turun juga gitu ya. By February 2014, customer complaint were mounting as people were experiencing huge delay when withdrawing Bitcoin. Gitu ya, dan sekarang saat ini ya udah bisa di withdraw lagi Bitcoinnya. Ini dari Miles Dutcher waktu itu. Dan ini adalah berapa banyak Bitcoin yang bisa di withdraw, adalah 137.890 Bitcoin. Ya, ini dari Mt. Gox tracking. Ini harga Bitcoin saat ini. Ini harga Bitcoin 2014 di harga 815. Oke. Jadi kita Bitcoin, lalu ini secara makro risknya ya, bukan makro risk tapi industrinya ya, salah satu bank besar. Next up-nya adalah Ethereum. Ini sempat kita bahas video khusus beberapa. Nah nih, Ethereum Shanghai Upgrade. Di mana Ethereum Shanghai Upgrade ini akan dilakukan. Kita tahu bahwa Ethereum ini kan sudah bertransisi, yang namanya proof of work sekarang menjadi proof of stake. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa stake Ethereum ya, earn rewards while securing Ethereum. Lebih banyak orang staking, secara networknya pun untuk Ethereum ini lebih bagus, lebih secure, lebih aman ya. Secara APR saat ini 4,8% gitu ya. Nah, saat ini setiap Ethereum di stake ini belum bisa di withdraw. Jadi kalau teman-teman stake Ethereum ya di stake, tapi nggak bisa di unstake, istilahnya seperti itu ya. Nah, setelah diintroduce Shanghai Upgrade yang akan terjadi di April ya, yang update terbaru adalah April, yang akan terjadi di bulan April, Ethereum yang sudah di stake ini bisa di unstake lagi. Ya artinya apa? Kalau sudah bisa di unstake, ada kemungkinan bisa dijual kembali, gitu ya. Dan memang banyak orang yang nge-FUD juga, ya banyak yang ada fathers yang lebih ke arah untuk menakutkan, ya nakuti market gitu ya, atau media, bahwa ada sekitar 17 juta Ethereum atau 28 miliar yang bakal di unstake pada saat Shanghai Upgrade. Dan pertanyaannya tetap aja kembali, ini adalah selling pressure untuk Ethereum. Jadi kita ada selling pressure untuk Bitcoin saat ini ya dengan ada Mt. Gox, ditambah ada selling pressure untuk Ethereum juga dengan adanya Shanghai Upgrade. Namun kalau untuk Ethereum sendiri saya rasa nggak terlalu banyak selling pressure-nya sih gitu ya, karena ada beberapa hal, mulai dari unstake-nya nggak bisa langsung di unstake semua, harus bertahap juga, dan beberapa hal lainnya juga ya. Di sini dikatakan after the usual all core developer call in December atau di bulan Desember, Ethereum withdrawal yang awalnya tadinya di schedule di bulan Maret 2023 sekarang di pushback ke bulan April gitu ya. Dan untuk saat ini untuk Bitcoin ya, kalau kita lihat
spot market buying ya, artinya market mulai buying spot lagi, dan perpetual starting to cover shorts. Jadi ini adalah sebuah tanda kalau saya lihat ini mungkin ada movement possible Bitcoin mengalami kenaikan ya, atau ya kenaikan positif lah. Seperti yang kita ada analisa gitu ya. Namun kita akan coba bahas lebih detail mengenai teknikalnya. Ya, kembali lagi tapi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita bisa update untuk saat ini gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat secara time frame 4 jam. Ini walaupun kita lihat sekarang ada movement, ini movement yang paling besar dari beberapa 4 jam terakhir ya, dari Jumat. Sebenarnya kalau kita lihat dari Jumat, candle seperti bullish engulfing di sini cukup menarik. Tapi yang saya butuhkan adalah secara 4 jam sendiri dia bisa breakthrough dari exponential moving average 20-nya. Jadi kalau teman-teman tanya, ini yang warna orange sama warna merah ini apa? Yang warna oranye ini adalah exponential moving average 20, yang warna merah ini adalah exponential moving average 50. Jadi saya kalau analisa suka menggunakan kedua moving average ini, exponential moving average ini sebagai indikator sendiri, dan kita bisa lihat sebenarnya ya, apa yang kita bisa lihat bahwa kedua ini cukup efektif. Ini teman-teman bisa lihat secara konsolidasi sendiri pun ini menjadi resistance ataupun menjadi support. Ada beberapa contoh yang menjadi support juga. Dan kita bisa lihat secara short term di time frame 4 jam. Ini kita bisa lihat satu kali rejection di exponential moving average 20. Di sini juga ada rejection juga, dan saat ini Bitcoin mencoba untuk breakthrough ini. Jadi ini adalah sebuah konfirmasi sebenarnya kalau menurut saya. Kalau misalnya dia bisa breakthrough atau breakout dari exponential moving average 20-nya. Ya, closing candle di atas di sini dengan target kita sebenarnya nggak terlalu besar. Kalau saya lihat kenaikan saat ini untuk Bitcoin, kalau Bitcoin berhasil naik sesuai yang kita prediksikan, ini bukan sesuatu movement yang oke, kita kembali bull run, tapi lebih karena ini kita naik dulu sebelum kita mengalami penurunan lagi. Karena secara tren atau secara berita-berita juga yang kita lihat saat ini masih cukup negatif gitu ya. Jadi saya membuat target yang cukup realistis sebenarnya, yaitu di area kisaran level 22.800 sampai mungkin 23.000 kalau saya harus extend di kisaran target box ini untuk area movement up Bitcoin. Ya, dengan konfirmasi. Yang pertama adalah kita breakthrough dulu di sini, closing candle 4 jam di atas exponential moving average 20-nya. Lalu kalau kita bisa closing di sini ya ada possible kita testing ke area target box ini. Ya, dari target box ini kita akan lihat secara momentumnya. Namun kalau saya lihat ya mungkin ada possible overstretch sedikit, kenaikan sedikit, tapi secara trend pun kemungkinan besar yang akan kembali turun lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap. Kembali lagi ini hanya sebuah analisa. Ini lebih ke arah untuk secara short term aja sih gitu ya. Kita lihat secara short termnya kapan, mungkin saya lihat ini ya beberapa hari ke depan, mungkin di bulan Maret juga, karena ya bisa dibilang mungkin akan ada cukup negative month, karena kita lihat Januari Februari kan kita cukup positif. Jadi kalau ternyata di bulan Maret kita ada sedikit mengalami penurunan pun, ini masih cukup normal juga gitu. Kita lihat dari sini movement impulsive wave-nya pada saat di awal-awal tahun ya, Januari sampai Februari. Maret kita mulai ada sedikit koreksi juga ya. Jadi ini kira-kira outlook yang saya lihat untuk Bitcoin sendiri ya, possible naik ke sini, dan kita lihat juga di sini ada exponential moving average 50-nya. Jadi ini menjadi target kita juga, berada di kisaran target box ini gitu ya. Namun kalau teman-teman nggak mau terlalu terburu-buru ya, masih ada possibility sebenarnya untuk dia mengalami penurunan dulu di sini. Mungkin testing dulu ke area support di sini, baru move up-nya gitu, testing target box seperti itu. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, secara Bitcoin dominance update sedikit. Bitcoin dominance nggak terlalu banyak movement kalau kita lihat ya. Oke, di sini hanya membentuk seperti double top di sini, dan ya masih konsolidasi di area ini. Tapi ini kita bisa lihat kalau misalnya mulai ada penurunan lagi di sini, ini altcoin mungkin malah akan lebih cukup performing kalau hal seperti ini terjadi gitu ya. Karena ini yang saya lihat ini mungkin possible double top movement ya kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance. Jadi kira-kira ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.